Pejabat Israel dan Amerika Serikat hari ini membuat pernyataan sensasional di tengah mandeknya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Ternyata Israel telah mengirimkan sistem pertahanan udara Iron Dome dan bahkan pasukannya ke Uni Emirat Arab di tengah perang dengan Iran, yang menjadi kerjasama dan pemindahan sistem pertahanan udara Israel ke negara Arab untuk pertama kalinya dalam sejarah. Segera setelah itu, Israel dan Uni Emirat Arab mulai melakukan koordinasi erat dalam urusan militer dan politik mereka. Namun demikian, meskipun Trump baru-baru ini mengumumkan perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama 3 minggu lagi, hari ini pasukan pertahanan Israel melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer kelompok Hizbullah Lebanon di selatan Lebanon. Menurut siaran pers dari pasukan pertahanan Israel, fasilitas yang diserang tersebut digunakan oleh Hizbullah untuk mempersiapkan serangan terhadap tentara Israel dan negara Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran segera kembali ke Pakistan untuk putaran negosiasi berikutnya, namun Trump tidak mengirimkan orang-orangnya untuk negosiasi semacam itu. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi. Kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, sepertinya negosiasi mengenai Iran sudah selesai. Kontak antara Amerika Serikat dan Iran mengalami jalan buntu, dan Menteri Luar Negeri Iran pulang dari Pakistan tanpa hasil. Sementara Trump bahkan membatalkan kunjungan para negosiatornya. Teheran secara langsung menyatakan bahwa tidak akan ada negosiasi di bawah tekanan selama Amerika Serikat belum mencabut blokadenya, yang jelas tidak berniat dicabut oleh Trump. Ini adalah situasi buntu. Situasi ini menyebabkan ekonomi terbesar di dunia dan salah satu negara penghasil minyak terkemuka berada dalam keadaan konfrontasi yang sudah menyebabkan kenaikan harga energi ke level tertinggi dalam beberapa tahun, memperkuat inflasi dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Namun dalam seluruh situasi ini, Israel mengambil posisi yang proaktif. Tentara pertahanan Israel melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer kelompok Hizbullah Lebanon di selatan Lebanon. Seperti yang dilaporkan oleh layanan pers Tentara Pertahanan Israel, objek-objek yang diserang digunakan oleh Hizbullah untuk mempersiapkan serangan terhadap tentara Israel dan negara Israel. Selanjutnya kutipan. Tentara Pertahanan Israel akan terus secara tegas melawan ancaman yang ditujukan kepada warga sipil Israel dan tentara Israel. Dan seperti yang diketahui, serangan ini didahului oleh perintah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, yang pada 25 April memerintahkan Tentara Pertahanan Israel untuk melancarkan serangan besar terhadap fasilitas Hizbullah. Kantor Netanyahu menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah kelompok Hizbullah melanggar gencatan senjata. Jadi, artinya Israel mengumumkan bahwa mereka melakukan serangan balasan. Masalahnya, sehari sebelumnya pada 24 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akan diperpanjang selama 3 minggu lagi. Setelah, seperti yang dia katakan, negosiasi yang sangat baik antara para duta besar Israel dan Lebanon di Washington. Namun, dia menambahkan bahwa ada peluang besar untuk mencapai perdamaian. Tetapi kedua belah pihak harus mempertimbangkan Hizbullah yang tidak tunduk pada pemerintah Lebanon. Trump memperingatkan bahwa kelompok tersebut akan menggagalkan gencatan senjata, dan Israel harus membela diri, yang memang dilakukan Israel hari ini. Dan yang menarik, hanya sehari setelah pernyataan Donald Trump tentang gencatan senjata, Hizbullah menyebut pencapaian gencatan senjata yang telah dicapai itu tidak berarti. Pihak berwenang Lebanon pada gilirannya melaporkan 2 orang tewas akibat serangan Israel, serta Hizbullah yang menembak jatuh drone Israel. Perlu saya catat, sebelumnya kedua pihak telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pada 17 April. Saat itu, Hizbullah menyatakan bahwa tindakannya akan bergantung pada perkembangan situasi. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan bahwa gencatan senjata dapat diperpanjang jika jalannya negosiasi berjalan dengan sukses. Dan jika otoritas Lebanon dapat membuktikan kemampuan mereka untuk mengendalikan situasi di wilayahnya, dengan mengambil langkah nyata untuk mencegah serangan Hizbullah dan kelompok bersenjata lainnya terhadap Israel. Perlu saya ingatkan, Israel memulai operasi darat terbatas terhadap Hizbullah sejak pertengahan Maret di tengah perang dengan Iran, di mana Amerika Serikat juga terlibat.
Ketika Washington dan Teheran memulai dialog soal gencatan senjata, pihak Iran juga menuntut penghentian aksi militer di wilayah Lebanon. Setelah itu, Trump meminta Netanyahu untuk mengurangi jumlah serangan ke Lebanon. Dan pada 19 April, Perdana Menteri Israel tersebut memerintahkan dimulainya negosiasi dengan otoritas Lebanon mengenai perlucutan senjata Hizbullah dan normalisasi hubungan lebih lanjut. Namun, dalam konteks peristiwa di Timur Tengah, muncul berita yang benar-benar sensasional. Axios melaporkan bahwa Israel telah mengirimkan sistem pertahanan udara Iron Dome beserta pasukan IDF ke Uni Emirat Arab pada awal perang dengan Iran untuk mengoperasikannya. Ini berarti bahwa kerjasama militer, pertahanan, dan intelijen antara Israel dan Uni Emirat Arab selama perang telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Penempatan sistem Iron Dome yang belum pernah terjadi sebelumnya selama perang sebelumnya tidak dipublikasikan, tetapi sekarang telah diketahui. Perlu dicatat bahwa Uni Emirat Arab adalah negara yang paling sering diserang oleh Iran dibandingkan negara lain di kawasan ini. Dan menurut data dari Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab, Iran telah menembakkan sekitar 550 rudal balistik dan jelajah, serta lebih dari 2.200 drone ke wilayah negara tersebut. Sebagian besar rudal dan drone berhasil dicegat, namun beberapa di antaranya tetap berhasil mengenai sasaran militer dan sipil di negara tersebut. Skala serangan yang dialami Uni Emirat Arab memaksa negara tersebut meminta bantuan kepada sekutu-sekutunya, termasuk Israel. Dan menurut laporan pejabat Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah melakukan percakapan telepon dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed, memerintahkan pasukan pertahanan Israel untuk benar-benar mengirimkan 1 baterai Iron Dome beserta pencegat dan puluhan operator IDF. Ini adalah pertama kalinya Israel mengirimkan baterai sistem Iron Dome ke negara lain. Dan Uni Emirat Arab menjadi negara pertama di luar Amerika Serikat dan Israel yang menggunakan sistem ini. Pada akhirnya, saat ini kedua negara secara erat mengordinasikan tindakan mereka, baik secara militer maupun politik sejak hari-hari pertama perang. Dan Angkatan Udara Israel juga telah melakukan banyak serangan terhadap rudal jarak pendek yang ditempatkan di selatan Iran, sebelum rudal-rudal itu dapat menyerang Uni Emirat Arab dan negara-negara lain di Teluk Persia. Dan disinilah muncul dilema terpenting karena penempatan pasukan Israel di wilayah Uni Emirat Arab menjadi isu politik yang sensitif di negara-negara Teluk Persia. Katanya, orang Arab menerima bantuan dari orang Yahudi. Bisa Anda bayangkan? Namun, menurut pejabat Emirat, perang dengan Iran telah mengubah pandangan banyak orang di Uni Emirat Arab. Israel dan Emirat telah menandatangani perjanjian damai pada tahun 2020 dan meskipun sejak saat itu muncul perbedaan pendapat mengenai isu-isu seperti situasi di jalur Gaza, baik dari pihak Israel maupun Emirat, pejabat resmi menyatakan bahwa saat ini kemitraan berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan detail yang tersedia di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang. Jaga diri Anda, sampai jumpa.